Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai pencatatan transaksi terkait dengan akun investasi dalam obligasi. Ya. Obligasi atau bond sebagaimana sudah saudara pelajari saat kita mempelajari surat berharga jangka pendek atau investasi jangka pendek. Silakan saudara membuka bahan ajar investasi dalam obligasi mulai halaman 1. Juga dijelaskan, obligasi atau bond itu adalah surat bukti utang. Jadi, perusahaan yang menerbitkan itu mempunyai utang kepada pemegang obligasi atau pihak yang membeli obligasi. Nah, berapa yang terutang itu tertera di dalam surat obligasi yang disebut nilai nominal. Ya, jadi surat obligasi itu ada nilai nominalnya. Nah, karena utang, maka tentu saja mempunyai jangka waktu, ya, kapan harus dilunasi, ya, sehingga ada tanggal jatuh tempohnya. Kemudian, karena utang, sangat besar kemungkinan perusahaan pembeli atau investor itu akan memperoleh bunga yang besarnya juga sudah tertera di surat obligasi dan kapan bunga itu dibayar. Ya, itu kalau obligasinya ada bunganya. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan investasi obligasi, saudara bisa lihat di halaman 1, nak. Pertama, pada saat investor membeli obligasi, kemudian pada saat investor menerima pembayaran bunga, pendapatan bunga, kemudian sangat mungkin terjadi obligasi tersebut dijual oleh investor atau ditarik kembali oleh penerbit atau emiten. Nah, saat pembelian obligasi sangat mungkin harga obligasi itu lebih besar dari nilai nominal, ya, yang tertera di dalam surat obligasi. Nah, selisihnya itu disebut dengan agio atau premium. Kalau harga obligasi itu di bawah nilai nominal, selisihnya disebut dengan disagio atau diskon. Baik, bagaimana pencatatan transaksi saat investor membeli obligasi? Ya. Pada saat terjadi pembelian obligasi oleh investor, maka dicatat pada akun investasi dalam obligasi atau bisa efek utang DHJT, ya, yang dimiliki hingga jatuh tempo, ya, itu sesuai standar. Berapa besar? Sebesar harga perolehan. Sebagaimana sudah saudara pelajari, harga perolehan itu adalah harga beli ditambah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obligasi tersebut. Ya. Nah, transaksi pembelian itu bisa terjadi bertepatan dengan tanggal pembayaran bunga maupun tidak bertepatan dengan tanggal pembayaran bunga. Kalau transaksi itu bertepatan dengan tanggal pembayaran bunga, maka tidak harus diperhitungkan bunga berjalan. Ya, jadi contohnya misalnya tadi 1 Juli bunga dibayar 1 Januari dan 1 Juli, transaksinya mendekati, ya, tanggal 1 Januari atau 1 Juli, misalnya tanggal 3, tanggal 4, tanggal 2, ya, maka itu dikatakan bertepatan dengan tanggal bunga. Ayat jurnalnya adalah investasi dalam obligasi di debit, kas di kredit, ya, sebesar harga perolehan. Silakan mempelajari, nak, halaman 3 di bagian atas. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana jika transaksi pembelian obligasi oleh investor tidak bertepatan dengan tanggal pembayaran bunga? Ya, dari contoh yang pertama tadi, bunga dibayar tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dari contoh itu pembeliannya di awal Januari, bisa 1, bisa 2, bisa 3, itu bisa dikatakan
tanggal bertepatan dengan tanggal bunga. Tapi kalau pembeliannya di bulan-bulan berikutnya, maka itu dikatakan tidak bertepatan dengan tanggal pembayaran bunga. Sehingga kita harus menghitung bunga berjalan. Bagaimana kita menghitungnya? Yaitu dari tanggal pembayaran bunga sebelum terjadinya transaksi sampai tanggal terjadinya transaksi. Saudara lihat nak di modul bahan ajar halaman 3 dan 4. Tadi bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Transaksinya tanggal 1 April. Maka bunga berjalannya dihitung mulai 1 Januari sampai 1 April 3 bulan. Ya. Nah, setelah kita menghitung bunga berjalan, maka bunga berjalan itu diperhitungkan dalam jumlah kas yang dibayar. Pencatatannya ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Silahkan dilihat nak di halaman 3 dan 4. Baik, kita pelajari bagaimana pencatatan transaksi jika tidak bertepatan dengan tanggal bunga. Saudara lihat nak di halaman 4 bagian bawah, di mana transaksi pembelian obligasi oleh investor itu tanggal 1 April. Ya, maka bunga berjalannya adalah 1 Januari sampai tanggal 1 April 3 bulan. Ya, tadi sudah dijelaskan bunga berjalan itu diperhitungkan dalam jumlah kas yang dibayar. Kita lihat nak, harga belinya tadi sudah ditentukan, kemudian ditambah dengan biaya administrasi, biaya transaksi, diperoleh harga perolehan, itu yang nanti masuk akun investasi dalam obligasi, dan bunga berjalan dicatat pada akun terpisah. Saudara lihat nak, kalau kita menggunakan pendekatan neraca, maka dicatat pada akun piutang bunga. Kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka dicatat pada akun pendapatan bunga. Berapa besarnya? Tadi periode bunga berjalannya 3 bulan, berarti 3/12 kali bunganya tadi sudah ditentukan, 12% kali nominal, ya, dan jumlah lembar obligasi yang dibeli. Saudara lihat nak contohnya dan di halaman 4.